jika mereka menolak Zakir Naik karena terbenkan terhadap dakwah tauhid dan kebenaran Islam. Maka mereka termasuk kaum munafik dan atau kafir. Dalilnya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari masjid-masjidnya, serta berusaha menghancurkannya? Qiyas Al-Baqarah 114. Orang-orang munafik itu adalah orang yang takut dibongkar niat mereka. Mereka membenci orang-orang beriman dan membenci cahaya kebenaran. Lihat Qiyas Al-Munafiqun 1:3. Jadi siapapun yang membenci ajaran tauhid yang murni, menuduh dakwah Zakir Naik sebagai provokator hanya karena ia menyatakan selain Islam tidak diterima. Membela agama lain tapi mencela dakwah Islam. Mencegah umat belajar dari ulama tauhid. Maka mereka adalah musuh Allah dan Rasul-Nya. Dan ya, mereka bisa tergolong munafik atau kafir. Kenapa mereka takut ulama? Mereka takut ulama. Bukan karena benci pribadi, tapi karena ulama membongkar kebenaran yang menelanjangi kepalsuan mereka. Ketakutan ini datang dari hati yang tidak ikhlas menerima cahaya kebenaran. Berikut alasan mengapa sebagian orang, termasuk tokoh, kelompok, bahkan ormas, merasa terancam oleh ulama yang lurus. 1. Ulama membongkar kepalsuan dan penyimpangan. Ulama adalah penjaga akidah dan penyeru tauhid. Mereka menolak kesyirikan, bid'ah, liberalisme, pluralisme, hingga sinkretisme agama yang sering dibungkus dengan label toleransi. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. H.R. Abu Dawud. Orang Quraish yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni merasa terganggu. Mereka tahu jika umat mendengar ulama yang lurus, kedok mereka akan terbongkar. 2. Ulama mengganggu kekuasaan dan pengaruh duniawi. Banyak tokoh atau kelompok yang memakai agama demi pengaruh politik atau sosial, namun tidak mau tunduk pada syariat Allah. Ulama yang jujur tidakkah akan diam melihat penyelewengan? Maka ulama dianggap pengganggu karena menolak kompromi terhadap kebatilan. Berani menyuarakan yang hak walau pahit, tidak mudah dibeli atau ditekan. 3. Ulama membimbing umat untuk mandiri beragama. Jika umat kembali pada Al-Quran dan Sunnah dengan bimbingan ulama, maka mereka tidak mudah disesatkan. Tidak lagi butuh pada tokoh-tokoh populer yang hanya menjual retorika, akan meninggalkan paham sesat dan fanatisme kelompok. Ini membuat banyak pihak merasa kehilangan pengaruh, patah. Karena hati mereka sakit, marad, dan penuh nifak. Allah sudah berfirman, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakit itu. Qiyas Al-Baqarah 10. Orang munafik memang tidak suka orang yang menyeru kepada kebenaran, karena itu mengusik kenyamanan mereka dalam kebatilan. 5. Takut kebenaran membelah publik yang sudah mereka kuasai. Zaman sekarang, banyak orang menjual persatuan atas nama damai, tapi menyembunyikan kebatilan dan kekufuran di balik itu. Ulama seperti Zakir Naik datang membawa penjelasan tauhid versus syirik, Islam versus kekufuran, hak versus batil. Ini membuat umat tercerahkan. Masyarakat bertanya-tanya, kedok kaum liberal, sinkretis, dan pembela semua agama benar terbongkar, dan itu menakutkan mereka. Maka waspadalah. Jika engkau melihat orang atau kelompok takut, benci, atau menolak ulama yang lurus, maka periksa kemana arah kiblat pemahaman mereka. Bisa jadi ada penyimpangan akidah, ambisi duniawi, atau kemunafikan yang tersimpan. Janganlah kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Qiyas Al-Baqarah 42. Kalau penolakan didasari kebencian terhadap dakwah tauhid, maka itu tanda kemunafikan atau kekufuran. Jika mereka membenci isi dakwah tauhid yang disampaikan Zakir Naik, mengejek Islam dengan dalih toleransi, menghalangi orang dari mendengar kebenaran, lebih membela agama lain daripada Islam, menuduh ulama sebagai pemecah belah, radikal, atau ekstrim, padahal ulama menyeru kepada tauhid dan dalil. Maka ini termasuk sikap munafik dan bisa mengarah pada kekufuran nyata. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah? Qiyas Al-A'raf 45.